Senja bayangan wajahmu meraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Untuk cerita kali ini, aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Pocong Mbah Darmo bab kedua ya. Yang belum menonton bab 1, linknya aku taruh di deskripsi ya. Langsung saja kita mulai ceritanya. 4 hari berselang, berarti sudah 6 hari meninggalnya Mbah Darmo. Suasana dusun Morotunggo ini pun menjadi mencekam. Karena ternyata skala teror pocong yang diduga adalah almarhum Mbah Darmo itu kini meluas, merambah ke rumah-rumah warga. Terhitung sampai hari ini, tak ada yang tahu apa penyebab dari teror itu. Pak Faruk yang tempo hari juga sempat mengecek riwayat mendiang di kelurahan pun menemui jalan buntu. Karena catatan Mbah Darmo ataupun keluarganya diketahui sudah hilang dalam peristiwa kebakaran kantor kelurahan itu 10 tahun yang lalu. Harusnya memang masih ada arsipnya, Mas. Tapi dalam peristiwa kebakaran itu, catatan dari tahun 1960 ke atas tidak bisa diselamatkan, kata Pak Carik di kantor kelurahan kemarin lalu saat Pak Faruk menanyakan hal itu. Masalah hubungan keluarga pun dikesampingkan, hingga kini timbul isu bahwa tali pocong Mbah Darmo tak dilepas saat dikuburkan. Pak Faruk sebagai orang yang bertugas mengazani dan melepaskan tali itu pun menyangkalnya, karena ia merasa tidak lupa melakukannya. Lawang semua orang meninggal di Morotunggo ini, yang merawat dari awal sampai ke liang lahat ya cuma saya kok. Bertahun-tahun. Masa iya saya lupa? Kata Pak Faruk dalam obrolan sorenya bersama sang istri di teras rumah. Iya yo Pak. Terus kenapa yo? Sudah jenguk Kang Karso belum Pak? Coba jenguk. Tadi siang saya kesana. Dia demam parah. Cerita kalau semalam rumahnya diketuk pocong. Ucap istri Pak Faruk yang juga menceritakan perihal Kang Karso, yang katanya sakit setelah semalam rumahnya diketuk oleh pocong. Hah? Tumben sampean mau ke rumah Kang Karso? Tanggap Pak Faruk yang justru heran kenapa istrinya mau ke rumah Kang Karso. Alah, ya karena sama ibu-ibu tadi toh. Yang heboh katanya tadi melihat pocong, jawab istri Pak Faruk. Diketahui Kang Karso memang tidak begitu disenangi di dusun ini. Sebenarnya pribadinya baik dan jenaka, tapi karena dia adalah penjual ciu cangkol atau minuman keras tradisional, membuatnya tidak disukai terutama oleh kalangan ibu-ibu. Dikira orang mau beli ciu paling, terus dibukakan pintunya. Kata Pak Faruk yang berkelakar kalau Kang Karso mengira ketukan pocong di pintu rumahnya adalah orang yang hendak membeli ciu. Pembicaraan yang serius itu pun sempat cair oleh candaan Pak Faruk, hingga topik pun kembali serius oleh keluh Pak Faruk kepada istrinya. Saat ini sebenarnya Pak Faruk sedang kebingungan mengajak warga tahlilan untuk mendiang Mbah Darmo. Terhitung sudah 4 malam ini, tak ada lagi orang yang mau berangkat ke rumah mendiang. Alhasil, hanya Pak Faruk sendirilah yang bertahlil, dan itu pun ia lakukan di rumahnya sendiri. Loh, lah Mujib, apa juga tidak mau Pak? Tanggap sang istri menanyakan si Mujib, pemuda lajang yang rumahnya berada tepat di samping rumah mendiang Mbah Darmo. Apalagi anak itu, sejak kejadian malam itu, dia tidur di Tunggang atau nama dusun sebelah, di tempat saudaranya. Kalau siang kesini hanya untuk mengurus ladangnya saja, jawab Pak Faruk bersamaan dengan kedatangan seseorang ke rumahnya. Panjang umur sekali, orang itu adalah Mujib, pemuda yang baru saja Pak Faruk dan istrinya bicarakan beberapa detik lalu. Sore itu Mujib datang masih dengan setelan berkebunnya. Nafasnya terengah-engah, wajahnya tampak ketakutan. Ia tergagap-gagap saat mencoba memberitahu maksud dari kedatangannya. Kang, kata pemuda itu gagap terbata. Apa toh? Gimana ada apa? Tanggap Pak Faruk sebaris sedikit menarik tubuh Mujib dan mempersilakannya untuk duduk. Istri Pak Faruk sigap mengambilkan minum dan langsung memberikannya,
hingga tak lama kemudian. Setelah sedikit tenang, Mujib pun mengatakan kalau ia baru saja melihat pocong di ladangnya. Ono suara orang kesakitan, Kang. Saya kira itu Kang Sutris. Tapi setelah saya tengok-tengok ke sana kemari, ternyata pocong, Kang. Ngintip di balik pohon cengkeh itu loh. Terang Mujib ketika menceritakan kejadian di ladangnya sore itu. Rasanya memang aneh kalau lembut, jin atau semacamnya memperlihatkan wujudnya di terang hari. Namun, melihat mimik wajah Mujib yang tampak sangat ketakutan, sepertinya ia tak berbohong. Bau minyak tanco, Kang. Tambah Mujib agak membisik yang mulanya disambut Pak Faruk dengan kerutan alisnya. Hah? Maksudnya? Tanya Pak Faruk yang setelah itu langsung dijelaskan oleh Mujib bahwa minyak tanco atau minyak rambut adalah salah satu bau khas dari mendiang Mbah Darmo. Alah, sudah. Sana kamu mandi dulu saja. Nanti habis maghrib kamu saya antarkan ke Tanggung. Kata Pak Faruk mencoba menyudahi pembicaraan itu. Karena sebenarnya tengkuknya saat itu tiba-tiba bergidik. Mujib pun akhirnya mandi di tempat Pak Faruk. Sholat maghrib di sana. Tapi sebelum diantar ke dusun sebelah, ia diminta oleh Pak Faruk untuk tahlil mengirim mendiang Mbah Darmo. Tahlilan dulu ya, sudah 4 hari ini, saya sendiri terus. Kasihan Mbah Darmo, tidak ada yang mendoakan. Ajak Pak Faruk. Sekitar 30 menit kemudian, Isya pun menjelang bersamaan dengan selesainya doa tahlil mereka untuk mendiang Mbah Darmo. Mujib pun ikut sholat berjamaah bersama Pak Faruk beserta anak dan istrinya. Hingga setelah itu barulah ia bersiap untuk diantar ke Tunggang oleh Pak Faruk. Kabar ini sudah sampai ke Tunggang loh, Pak. Ucap Mujib bersamaan dengan Pak Faruk yang tengah mengeluarkan motornya dari pekarangan rumahnya. Mujib mengatakan bahwa kabar teror pocong di Morotunggo ini sudah sampai di dusun sebelah. Pak Faruk tampak sedikit mengabaikan itu. Hah? Bagaimana lagi? Semoga saja kita ini segera diberi petunjuk, kata Pak Faruk seraya menyuruh Mujib untuk naik ke atas sepeda motornya. Saya antar Mujib dulu ya, Bune. Assalamualaikum. Pamit Pak Faruk kepada istrinya yang berdiri di teras rumahnya. Menggunakan sepeda motor, Pak Faruk berboncengan dengan Mujib menuju dusun Tunggang. Meski disebut dusun itu bersebelahan, namun antara Morotunggo dan Tunggang dibelah oleh persil atau semacam petak-petak kebun. Sebenarnya ada jalan pintas terdekat untuk menuju ke sana. Namun jalan itu tak mungkin mereka lewati menggunakan sepeda motor, apalagi di petang hari, karena masih berupa jalan tanah yang sempit dan sama sekali tidak ada penerangan. Alhasil, mereka pun memilih untuk memutar meski perjalanan itu akan lebih jauh. Terus piye, Kang, keadaan di sana selama ini? Tanya Mujib dalam boncengan Pak Faruk saat itu. Ya, belum ketemu akarnya sih, Jib. Sekarang tambah parah. Sudah mulai ngetuk-ngetuk rumah warga. Walaupun kalau di rumahku sih belum pernah. Amit-amit, kasihan anak istriku. Tanggap Pak Faruk yang setelah itu balik berkata kepada Mujib kalau ia mempunyai gambaran orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Mujib sejenak berpikir, hingga akhirnya ia ingat satu nama seseorang, yakni Mbah Tembel, satu-satunya orang di Morotunggo yang umurnya mungkin sebaya dengan mendiang Mbah Darmo. Walah, Mbah Tembel, Kang, Mbah Tembel, kata Mujib menyentak yang seketika membuat Pak Faruk mengurangi kecepatan sepeda motornya. Masya Allah, oh ya Jib, saya kok sama sekali tidak ingat. Tapi apa Mbah Tembel masih sehat ya? Soalnya saya juga sudah jarang ketemu, kata Pak Faruk. Masih, Kang, masih sehat. Tapi ya itu, sekarang dia tidurnya di Si Gembleng, atau nama sebuah area perkebunan, jawab Mujib. Pak Faruk pun angguk menggumam, seraya berharap informasi ini akan menjadi jalan pemecah masalah di Morotunggo. Oh yo, sambut Pak Faruk seraya menurunkan kecepatannya lagi karena melewati sebuah tikungan tajam. Namun baru separuh dari belokan itu terlewati, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mati.
Pak Faruk pun menepi sembari terus mengengkol mesin motornya itu. Suasana jalan itu lumayan gelap. Untung malam ini sedang terang bulan. Jadi cahaya temaramnya tidak membuat jalan itu menjadi gelap gulita. "Loh, kenapa Kang?" kata Mujib sambil turun dari boncengan. "Nggak tahu ini loh. Duh, ono wae," jawab Pak Faruk seraya terus mengengkol sepeda motornya. Mujib tampak tengok-tengok, berharap ada kendaraan lain yang lewat di jalan ini. Dan untungnya, tak lama kemudian, mesin motor Pak Faruk akhirnya bisa kembali menyala. Ayo," kata Pak Faruk mengajak Mujib untuk kembali melanjutkan perjalanan. Mujib pun kembali membonceng, namun bersamaan dengan itu, Pak Faruk merasa bahwa lampu sepeda motornya seperti menangkap sebuah pergerakan, tepatnya di dekat pohon mahoni yang berada di seberang jalan itu. "Ayo Kang, ayo jalan," kata Mujib dari belakang sambil menepuk pundak Pak Faruk karena tak kunjung menjalankan sepeda motornya. Sebentar. "Apa iku?" jawab Pak Faruk seraya meluruskan lampu sorotnya ke arah pohon di seberang jalan itu. Pak Faruk masih agak ragu, pun sedikit menaikkan gas motornya untuk memperterang nyala sorot cahaya lampunya. Hingga di sini terjawablah sudah keraguan-raguannya itu. Tersorotlah dengan jelas oleh cahaya lampu motor Pak Faruk sesosok yang berdiri di samping pohon mahoni, berupa bungkusan putih yang membentuk tubuh. Ya, apalagi kalau bukan pocong. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Faruk bersamaan dengan Mujib yang berteriak karena sepertinya ia juga menyadari itu. "Bajingan, apa iku Kang?" teriak Mujib sembari meringkuk dan memeluk Pak Faruk. Pak Faruk pun tancap gas meninggalkan tikungan itu sembari terus beristighfar tanpa henti. Sementara Mujib malah terus mengumpat di sepanjang jalan. Hingga sekira sudah berjarak cukup jauh, Pak Faruk pun kembali menurunkan kecepatannya. "Tenang Jib, tenang," kata Pak Faruk sambil menyenggol Mujib yang meringkuk memeluknya dari belakang dengan sikunya. Hingga tak lama kemudian, sampailah mereka di Dusun Tunggang, di rumah saudara Mujib. Pak Faruk sempat mampir sejenak untuk menenangkan diri dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. "Beneran ini Pak Ustadz, jenengan mau pulang?" kata Mujib yang mengantar Pak Faruk sampai jalan depan rumah saudaranya itu. "Ya iyalah, masa nginep, sudah tidak apa-apa. Mantap saja, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum," kata Pak Faruk sembari menghidupkan mesin motornya. "Waalaikumsalam. Hati-hati yo Kang," jawab Mujib, meski sambil membawa ingatan akan sesosok yang muncul di tikungan tadi. Pak Faruk pun tetap memutuskan untuk pulang dengan sepeda motornya itu. Ia melaju dengan was-was, lidahnya pun juga tak henti berdoa, berharap dalam perjalanan menuju arah pulang ini, ia tak akan bertemu dengan pocong itu lagi. Dan syukurnya, tak ada lagi yang terjadi sampai ia tiba di rumahnya. Di malam yang sama, dari Pak Faruk dan Mujib, kita beralih ke tokoh lain. Ia adalah Mas Panggah, anak dari Pak Karso sang penjual ciu cangkol. Dia sudah menikah, rumah sendiri namun masih berada di Dusun Morotonggo juga. Ada yang lain daripada yang lain dari Mas Panggah semenjak Mbah Darmo meninggal, yakni setiap malam ia selalu ditetangi. Bahkan jika dihitung sejak hari pertama kemunculan pocong itu, bisa dibilang tak ada satu malam pun Mas Panggah lolos dari kemunculan pocong yang diduga adalah arwah mendiang Mbah Darmo itu. Hingga mungkin saking seringnya, malam ini ia pun seperti mulai merasa sudah berada di dalam titik jengahnya. Rasa takutnya seakan telah berubah menjadi kejengkelan. Kalau nanti muncul lagi, saya tetap akan bertanya, apa maunya Mbah Darmo itu sebenarnya? Anjing memang, sudah mati kok masih bikin susah orang yang masih hidup. Batin Mas Panggah malam itu yang tengah bersantai di teras rumahnya. Seperti tak ada ketakutan lagi. Di saat orang-orang Morotunggo tak ada yang berani keluar setelah malam menjelang. Malam ini, Mas Panggah justru seperti menunggu kedatangan pocong itu. Di teras rumahnya itu, tanpa terasa hisapan demi hisapan rokok dan sesapan demi sesapan kopinya mulai mengantarnya menuju malam yang larut. Mana ini? Kok tidak ada tanda-tanda?
Gumam Mas Panggah membisik dan tampaknya memang benar-benar menantang kehadiran pocong itu. Hingga sekitar hampir pukul 12 malam, lamunan jengahnya itu pun berhenti oleh anaknya yang tiba-tiba keluar menyusulnya ke teras. "Loh, kok belum bobok sih, Dek?" kata Mas Panggah yang menyadari anaknya yang masih berusia 4 tahun itu sudah berdiri di depan pintu masuk. "Dek," kata Mas Panggah lagi, karena anaknya tak menjawab dan malah hanya tersenyum. "Dek, mbok tidur toh, sudah malam," kata Mas Panggah sekali lagi, yang akhirnya dijawab oleh anak laki-lakinya itu. "Lagi apa sih? Bapak kok malah sama pocong?" kata anak Mas Panggah sambil tersenyum. Mas Panggah tentu terkejut mendengarnya. Ia toleh ke sana kemari dan setelah itu langsung bangkit berlari sambil meraih membawa anaknya untuk masuk ke dalam rumah. "Apa sih, Dek? Ayo masuk," kata Mas Panggah sembari membawa anaknya itu menuju kamar. "Makanya, anak kecil itu jangan tidur malam-malam," kata Mas Panggah yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Sembari menggendong anaknya, Mas Panggah pun langsung masuk. Dan disinilah ia seketika terpaku kebingungan. Waktu seperti terjeda oleh otaknya masih mencerna. Karena ternyata saat itu ia melihat anaknya sedang tertidur pulas di sebelah istrinya. Lantas, siapa yang sedang berada dalam gedonganku ini? Batinya beberapa saat kemudian. Detik itu, ia benar-benar masih merasakan beban di tangan dan pundak kanannya. Rasanya nyata, seperti biasanya ia menggendong anaknya. Tapi entah mengapa saat itu matanya tak kuasa untuk melirik apalagi menoleh. Ia hanya bisa memandang anaknya yang masih tertidur bersama istrinya itu. Keadaan itu sempat bertahan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Mas Panggah berhasil melawan dan ia pun menoleh. Hingga seketika semuanya berubah. Beban yang semula ia rasakan tiba-tiba hilang begitu saja. Dan apa yang kini berada di tangan Mas Panggah adalah remah-remah tanah basah. "Bajingan!" sentaknya sembari mengibas dan menumpahkan tanah itu. Hal itu sampai membingungkan istrinya yang tentunya langsung bertanya kepada Mas Panggah apa yang sedang terjadi. "Ono apa toh, Mas?" tanya sang istri kepada Mas Panggah yang masih berdiri gugup. Tidak apa-apa. Sebentar, saya kunci pintu dulu ya," jawab Mas Panggah sedikit terbata sembari berbalik dan hendak keluar. Namun bersamaan dengan itu, tepat setelah ia membalikkan badan dan hendak melangkah keluar, tiba-tiba di ambang pintu di depan pintu kamarnya, kedebuk. Bungkusan putih alias pocong jatuh dari atas, terkulai, terkapar di depan kamarnya dan mulai menggelinjang tak karuan. Terkejut pun mungkin tak sempat. Mas Panggah tampak berdiri gemetar dan tentunya ketakutan. Tapi di antara rasa yang sudah tak karuan itu, ia tetap berusaha tegap. Hingga ia pun segera sadar akan rencananya tadi. Ternyata kejengahan Mas Panggah bukanlah hanya sebatas omongan. Hal itu terbukti setelah beberapa saat kemudian ia mulai mengumpat dan memaki. "Anjing, Badar, ini sampean kan, Bah? Sebenarnya maunya apa? Kok ganggu saya terus?" maki Mas Panggah, meski teriakannya terdengar bergetar oleh karena keberanian yang masih ia paksakan itu. "Woi, mau apa, ha?" kata Mas Panggah sekali lagi. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu itu?" sela sang istri yang bangkit menghampiri. "Itu loh Mbah Darmo, datang lagi," jawab Mas Panggah seraya mengacungkan telunjuknya ke arah pocong yang menggelinjang itu. "Astagfirullah, apa sih Mas? Nyebut Mas, nyebut," jawab istrinya yang ternyata tak melihat apapun di sana. "Itu loh Dek, itu loh," acung Mas Panggah lagi yang matanya masih melihat pocong yang menggelinjang itu. Istri Mas Panggah pun hanya bisa berdoa sambil merangkulnya. Hingga tak lama kemudian, pocong itu pun perlahan menghilang dari penglihatan Mas Panggah. Mas Panggah dipapah ke atas ranjang. Setelah itu istrinya pun keluar, mengunci pintu depan dan mengambil air putih yang segera diberikan kepada Mas Panggah.
yang kini tampak linglung. Kejadian itu terasa seperti mimpi, kedatangan pocong yang ia duga adalah Mbah Darmo di malam ini. Lebih keterlaluan daripada malam-malam sebelumnya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga terbawa mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening. Gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat pilu. Terkenang kampung halaman, sawah serta ladang.